Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kalau luar biasa, saya mau lihat tepuk tangan yang paling luar biasa Tuhan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan jika sampai saat hari ini kita masih tetap ada di tempat ini, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu. Amin. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Haleluya. Bersama-sama kita mau ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap bersekutu, kami siap beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus untuk menikmati setiap hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Yesus Tuhan Raja kami, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami bersembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang perkasa, Engkau yang mulia, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah lebih lagi Tuhan. Angkat suara kita saudara-saudara. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang memberkati setiap kami. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari nyatakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, sebab Engkau yang mulia Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu.
Yesus, kemuliaan berkati hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama nyatakan. Segala pujian syukur bagimu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sebab
Mari nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu Engkau yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Amin. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang termulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat siap penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang menerima setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Dari tempat duduk kursi depan sampai dengan belakang Tuhan, tidak ada yang terlewati. Semua dilawat oleh Tuhan. Semua mendapatkan kekuatan dan sukacita baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah Roh Kudus-Mu saat ini. Oh Tuhan, melawat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin memuja-muji Engkau lagi Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai lebih lagi Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Mari bersama-sama nyatakan dengan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berjalan dengan Tuhan. Denganmu Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau yang baik Tuhan. Mari nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, nyatakan, sebab tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau pegang hidup kami Tuhan Yesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus, Engkaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, haleluya kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan. Amin, ku kan berjalan dari kemuliaan Kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan, kemuliaan. sampai kemuliaan. Haleluya. Segenap manusia menyembah, amin, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau yang mengangkat kami dari kegelapan Tuhan. Dari kegelapan Oh, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sebab tiada satupun dapat, amin, lagi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Amin. Oh. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sudah berkeringat Bapak Ibu Saudara? Sudah hangat? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Amin. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku. Amin. Dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berharap hanya padamu. Amin Tuhan. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar kami berserah Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
waktu saya persilakan. Segala rancanganmu Tuhanku. Bisa. Perbuatanmu Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah, menurut kehendakmu terjadilah, kehendakmu terjadilah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu pagi ini. Hadirat-Mu begitu memenuhi hati dan jiwa kami. Hadirat-Mu menyentuh jiwa kami Bapa, sehingga semua apa yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan daripada nama Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah ada di sini dan siap untuk memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Tuhan Yesus saja yang nampak, Tuhan Yesus saja yang kelihatan, dan Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, cantik-cantik. Hai, ya. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Hari ini semua sumringah ya, semua berkumpul ada di tempat ini. Bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih, selamat datang untuk Bapak Bagus dari Jakarta bisa bersama kita kembali. Tuhan Yesus berkati, tambah ganteng ya, tambah ganteng. Ibu Enggar juga tambah cantik. Terus ada Ibu Rebeka, siapa? Oh iya, Ibu Tere, berapa bulan nih gak ketemu ya. Sekarang ada hadir dengan temannya. Semakin semarak ya ibadah kita pagi hari ini. Kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya, terima kasih. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Minggu yang ketiga ya Bapak Ibu. Minggu yang ketiga kita bisa bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan. Juga selamat datang buat semuanya. Bersuka cita bersama menikmati kehadiran Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, kita mau belajar kembali tentang fokus. Ya, tentang fokus. Bisa dibuka sedikit dulu ya.
Iya, tentang fokus ya Bapak Ibu. Fokus. Fokus ataupun kita mengarahkan ke satu tujuan gitu ya. Fokus adalah kita mengarahkan tujuan kita kepada satu hal yang itu akan membuat kita melihat karya Allah yang besar dalam hidup kita. Dan fokus adalah, ayo buka dikit Mas. Dan fokus adalah saya ambil aja dulu ya. Oke deh. Focus on Jesus. Mata yang fokus kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kita membaca di Mazmur 25 ayat 15. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau fokus dalam satu bidang gitu ya, kalau kita mau fokus dalam satu pekerjaan, diklik aja ya. Ini ada iklan-iklannya yang banyak. Fokus, kekuatan fokus itu luar biasa. Jika kita menekuni satu bidang dengan sepenuh waktu, kemudian menekuni dengan tidak berubah-ubah, hati kita terus fokus, hati kita terus terarah Bapak Ibu Saudara, maka hasil yang akan kita terima, hasil yang akan kita dapatkan itu luar biasa. Tidak terpikirkan apa yang ada di otak kita. Apa yang tidak terpikirkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ada contoh seperti ya seorang ayah dengan putrinya. Ayah ini tinggal dengan putrinya. Ayah ini adalah seorang ayah yang cinta Tuhan Yesus. Ayah ini cinta Tuhan dan sayang dengan putrinya. Satu waktu pada jam sudah mendekati makan siang, bapak ini pulang. Anaknya atau putrinya yang sekitar umur 9 tahun ini keluar masuk pintu gitu ya. Kok ayahnya enggak pulang-pulang, ini sudah jam makan. Dia keluar masuk, dia enggak tenang gitu ya, dia enggak tenang. Nah, kemudian ayahnya datang dengan membawa kresek hitam. Dia memastikan itu ayahnya datang pasti membawa ayam goreng kesukaannya untuk makan siang. Tetapi saat sampai di rumah, waktu kresek hitam ini mau dibuka sama anaknya, ayahnya bilang, enggak usah dulu gitu ya, enggak usah dulu. Kamu cari kertas-kertas ya, cari kayu-kayu yang ringan, nanti kita masak gitu ya. Nah, setelah anaknya itu pergi, bapak ini buka kresek, Bapak Ibu. Apa yang di kresek itu dicemplungkan di panci. Anaknya datang bawa kresek, bawa kertas dengan sukacita gitu ya. Wah, kita segera makan
apa ayam begitu. Waktu itu Bapak ini memuji-muji Tuhan sembari menangis, Bapak Ibu ya. Sembari menangis memuji-muji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Anaknya nunggu, kok enggak mateng-mateng gitu ya mungkin ya. Anaknya nungguin dan ternyata Bapak Ibu, apa yang digodok? Itu batu, Saudara. Batu yang digodok, apa ya bisa jadi roti ya toh. Batu hitam. Anaknya sudah seneng-seneng tapi bapak ini memuji-muji Tuhan sembari menangis, berair-air mata. Ya, berair-air memuji Tuhan Yesus baik, luar biasa. Anaknya ya pelongo gitu ya. Biasa ini sudah jam makan, ayahku kok enggak cepet-cepet ngangkat yang ada di panci gitu ya. Memuji Tuhan, bapaknya fokus kepada Tuhan, bapaknya fokus terus menyembah Tuhan. Di luar rumah Saudara ya, ada seorang pendeta sedang mencari rumah bapak ini. Rumahnya bapak ini di mana gitu ya, tanya tetangganya. Dan ternyata bapak pendeta ini datang dengan mobil membawa makanan, ayam goreng kesukaan anaknya. Nah saat itu Bapak Ibu ya, saat itulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Mana mungkin, ya kan, batu. Tuhan Yesus pernah dicobai waktu Tuhan Yesus keluar dari kolam baptisan. Kalau kamu ini memang benar-benar Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tuhan jawab apa? Bukan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau rohani kita ini bertumbuh, rohani kita ini semakin hari semakin segar, semakin menyenangkan hati Tuhan, itu artinya ada pertumbuhan yang luar biasa. Ya, ada pertumbuhan rohani kita. Seneng enggak? Haleluya ya, seneng, bangga karena pertumbuhan itu kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita menekuni, kita tekun belajar terus membaca firman Tuhan, beriman kepada Yesus. Seperti Bapak ini hidup hanya dengan putrinya, tetapi luar biasa. Yang enggak terpikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Itu sebabnya setiap kita ada di rumah Tuhan, di gereja, hati kita fokusnya kepada Tuhan. Bukan buka HP, terus chatting sana sini gitu ya, bikin status begini-begini. No, itu bukan fokus Saudara ya. Tidak fokus, tapi kalau fokus, tubuh kita di sini, hati kita di sini, fokus kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita selalu seperti itu berarti Tuhan itu kita duakan. Benar enggak? Kita duakan, enggak boleh. Hati kita ya untuk Tuhan saat kita beribadah. Berapa jam toh? Paling 1,5 jam kita ibadah. Mari kita fokus, kita cari Tuhan, cinta Tuhan dengan segenap hati kita. Mau begitu ya? Biar rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin segar dan kelihatan semua pada muda. Gitu ya. Awet muda, seneng toh? Nenek sudah tua tapi tetap energik. Gitu ya kan? Seneng ya? Seneng Bapak Ibu. Hati kita seneng loh ya. Sekalipun sudah usia, sudah sepuh-sepuh pada opa gitu kan? Saya seger, seneng gitu ya, karena hatinya bersuka cita, cinta Tuhan, fokus kepada Tuhan. Hasilnya begini loh ya. Makanya kita jangan sembrono, jangan duakan Tuhan di hatimu. Tuhan harus yang utama dan yang pertama. Iya, klik berikutnya Mas, Mbak, fokus. Jika fokus kita kepada Tuhan, perkara-perkara rohani yang utama dan yang terutama itu akan berbuah manis. Ini loh, kalau kita mau fokus, kita cari Tuhan lebih dahulu,
Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi yang kita cari itu bukan berkatnya dulu, yang kita cari itu Tuhannya dulu yang menjadi sumber berkat. Kita sembah Tuhan dulu, kita menyembah Tuhan dulu, memuji-muji Tuhan dulu, di situ berkatnya disediakan. Seperti Bapak itu tadi ya, memuji-muji Tuhan dengan air mata. Tuhan, piye anakku sudah waktunya makan, kalau enggak ada apa-apa bagaimana? Tapi Tuhan kan enggak mau kalau anak cucunya sampai kelaparan. Betul? Dipelihara, jangan khawatir tentang hidupmu. Rambut kita ini bisa ngitung. Halo? Enggak bisa, tapi Tuhan bisa loh. Rambutmu nek piro sing putih wis piro gitu kan. Ono sing di warna coklat, biru, ya Tuhan tahu. Iya kan? Jatuh satu pun Tuhan tahu loh saudara. Mosok kita hidup butuh makan, butuh ini, Tuhan gak kasih. Modalnya ya itu tadi, kita fokus kepada Tuhan. Yuk berikutnya. Mata yang fokus kepada Tuhan. Murid-murid fokus dengan sabda Yesus. Waktu itu sudah senja, yang yang berkumpul itu banyak orang, 5.000 orang, saudara. 5.000 orang ngumpul karena sudah petang, sudah waktunya jam malam makan. Muridnya bilang, Tuhan ini sudah malam, biar mereka pulang saja. Mereka pulang saja, tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus kasih makan ke mereka. Loh Tuhan, 5.000 orang itu enggak sedikit. Dari mana kita ada persediaan makanan seperti itu? Terus di situ ada murid Tuhan bilang, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Lah apa cukup Tuhan untuk orang 5.000? Nah Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menengadah gitu ya. Tuhan mohon berkat dari Bapa, mohon berkat dari surga untuk makan 5.000 orang dengan modal hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti itu seberapa toh? Enggak banyak ya. Mungkin dimakan untuk 2-3 orang habis, bahkan tidak kenyang. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau lakukan, apapun itu modalnya sedikit saja, tetapi Tuhan bisa membuat banyak, bisa berlipat-lipat, saudara. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan, setelah Tuhan berdoa, dipecah-pecahkan roti dan ikan itu menjadi banyak sekali, dan setiap kelompok Tuhan bilang kumpulkan orang setiap kelompok 50 orang supaya gampang menghitungnya gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu, modal yang cuma 5 roti 2 ikan, kemudian 5.000 orang makan sampai puas, makan sampai kenyang gitu ya. Lebihnya itu malah banyak banget. Lebihnya ada 12 keranjang, 5.000 orang kenyang, belum termasuk anak-anak. Luar biasa. Itu Tuhan
bisa lakukan buat kita. Tuhan bisa lakukan kalau hati kita, iman kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan, kita utamakan Tuhan dulu. Orang lain hari Minggu, wow, kia-kia gitu ya. Apa toh nenek kia-kia gitu ya. Jalan-jalan gitu ya, refreshing gitu. Tetapi saudara, orang yang cinta Tuhan, yang cinta Yesus, mengutamakan Tuhan, juga akan diutamakan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Tapi kalau Tuhan nomor sekian, ya kita dibuat Tuhan seperti itu. Emang enak begitu? Enggak enak banget ya. Kalau orang lain diberkati berlimpah-limpah kok saya enggak Tuhan. Lah, karena kita kurang fokus kepada Tuhan, kurang cinta. Tapi coba kalau kita mau membangun diri kita, mau berubah, mau melakukan yang terbaik, itu yang Tuhan kerjakan. Aminkan itu, saudara ya. Terimalah itu. Tuhan kalau janji enggak ada sedikit pun yang meleset. Tuhan kalau janji enggak ada sedikit pun yang bohong gitu ya. Selalu iya dan amin. Ya, itu mata yang fokus kepada Yesus. Murid-murid fokus dengan sabda Yesus, dengan ucapan Yesus. Apa yang ada padamu? Nah, itu yang menjadi modal buat mereka untuk menarik berkat dari atas, menarik berkat Tuhan turun buat rumah tangga kita, buat keluarga kita. Tarik terus berkat Tuhan. Kalau kita memang benar-benar cinta Tuhan, Tuhan tidak akan menahan yang baik. Ya, Tuhan tidak pernah menahan yang baik buat kita. Selalu nyoh gila, tak kei, kowe perlu pira ta? Nyoh gila tak biyokke. Kurang apa gitu ya? Kalau Tuhan Yesus sudah seperti itu, kita enggak mau cinta sepenuh hati, enggak fokus. Apa kurangnya Tuhan? Manusianya sing brengkele gitu kan. Nah itu. Kemudian klik berikutnya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Stay focus on God. Iya. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu, kita berada dalam dunia yang selalu menantikan keadaan baik. Kalau keadaanku stabil, kalau keadaanku baik, aku mau fokus sama Tuhan. Aku mau ibadah sungguh-sungguh. Aku mau ibadah sepanjang bulan. Aku mau. Begitu ya. Tapi kalau kondisinya enggak baik-baik saja, ya enggak lah. Saudara, siapa yang menjaring angin tidak akan mendapat apa-apa. Itu sebabnya dari diri kita tidak hanya menunggu dan menunggu, enggak ada hasilnya. Tetapi kalau ada greget gitu ya, ngertos ya, ngerti ya, greget. Kalau ada greget dari hati kita, ada kemauan besar dari hati kita, segala sesuatu itu harus dimulai dari diri kita. Kalau ada greget, ada kemauan, di situ Tuhan buka jalan. Tetapi kalau cuman tumpang tangan begini, kapan yo berkatku datang? Datang enggak? Enggak datang. Kita dikasih dua tangan, dua kaki, lengkap sudah untuk kita bekerja, berkarya, mendapatkan hasil. Kalau menanti saja enggak ada hasilnya, kecuali kalau yang sakit ya, yang gerah enggak bisa kerja, ya yang lain ya harus peduli gitu ya. Yang lain peduli, yang lain sayang begitu. Tapi kalau kita sehat, diberi dua tangan, dua kaki, kondisi tubuh sehat, harus memulai dengan greget
dari diri kita sendiri. Dari diri kita mulai untuk kita memulai segala sesuatu. Enggak boleh bermalas-malasan. Enggak boleh saudara, anak Tuhan enggak boleh bermalas-malasan. Harus bangun pagi-pagi. Kalau zaman-zaman 5-6 tahun yang lalu saya bangunnya 3:30. Sekarang Tuhan bangunkan jam 2, setengah 2, ya saya happy saja. Saya senang saja. Saya melihat jam, oh Tuhan terima kasih. Ternyata masih 1:30 malam. Masih jam 2 malam. Enggak apa-apa, saya langsung berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya bersyukur Tuhan membangunkan saya jam-jam seperti itu. Buktinya saya ya sampai, kalau tadi itu malah 1:30, jam 1:15. Buktinya saya ya seger toh. Enggak ketok ngantuk. Ngantuk enggak saya? Kelihatan ngantuk enggak? Enggak. Karena apa? Karena saya happy saja, senang saja. Dibangunkan jam berapa saja, ayo Tuhan, mau aku. Mau apa Tuhan, ayo. Gitu saya. Ya apa tugasmu pagi? Ya berdoalah. Lah iya itu lakukan. Saya lakukan saudara, saya enggak bangkang. Karena saya dididik dari pendeta saya yang kolot gitu ya. Jadi hasilnya kayak begini. Kemudian bapak saya juga polisi, jadi didikannya kan disiplin, keras gitu ya. Makanya orang yang ada di saya, tinggal di sana itu bilang, di sini di studio ini semuanya stabil gitu ya. Jam-jamnya itu selalu seperti itu gitu. Jam-jamnya itu enggak ada waktu luang untuk cuma ngobrol saja, tidak ada. Memang waktu yang Tuhan berikan buat saya, itu saya ponto-ponto, ngertos. Di ponto-ponto ya, saya bagi-bagi. Jam sekian dan sekian saya begini, jam segini begini. Jadi waktu saya enggak ada buang gitu ya. Kalau saya butuh istirahat ya siang hari membaca firman Tuhan. Terus bisa istirahat gitu. Bisa istirahat, bisa tidur. Lah itu loh, kesenangan kita dengan Tuhan itu kalau kita selalu fokus cinta Tuhan, senengnya mau happy terus setiap hari. Iya, nek orang lain happy kan duitnya banyak, berkatnya banyak. Saya enggak kok, saya biasa saja. Yang saya terima dari Tuhan, itu berkat saya, untuk saya. Saya syukuri Tuhan sudah memelihara saya dan tidak kekurangan. Saya juga bisa berbagi karena bukan untuk saya sendiri, tapi ada orang yang butuh saya, butuh apa namanya? Ya itu tadi, yang butuh disayang gitu ya, yang butuh diberkati. Karena kita diberkati untuk terus menjadi berkat, amin, haleluya. Terus berikutnya yang ketiga, mata yang terus fokus kepada Yesus, mata yang terus teruju kepada Yesus. Bapak Ibu, keadaan tidak pernah ideal sepanjang zaman. Namun apabila fokus dan tekun dalam doa, baca firman Tuhan dan terus memelihara iman menurut standar-standar Allah yang benar. Walaupun orang sekitar mengejar orang lain, orang dunia mengejar kesenangan dunia, itu cuma sebentar saja. Kita datang ke pesta senengnya ya cuma di situ saja. Kita datang ke tempat kumpulan kita, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu keroncong gitu kan. Senengnya ya cuma di situ saja. Pulang ya enggak lagi. Gitu ya. Tapi kalau kita mencari Tuhan, fokus Tuhan, keadaan apapun, situasi tidak mendukung, tetap senang saja. Tetap bahagia saja, karena bahagia kita bukan dari dunia, bukan pancingan-pancingan dari dunia, tetapi muncul dari hati yang cinta Tuhan, fokus sama Tuhan. Haleluya. Ini yang ketiga toh Mbak? Iya. Oh iya, enggak deh.
Itu yang kedua kayaknya. Oh iya, ini yang ketiga. Ya, mata yang tertuju kepada Yesus. Dua Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Di sini ada seorang ibu dengan 2 anaknya. Ibu ini tidak punya suami, suaminya sudah meninggal. Waktu suaminya meninggal utang gitu ya. Ninggal utang. Lah, ibu ini saat itu sedang terpuruk gitu ya. Ibu ini terpuruk dengan kondisinya. Tidak ada penghasilan, kemudian enggak punya apa-apa di rumah. Tetapi waktu Bapak Elisa datang, lah yang ada di rumahmu itu apa? Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Saya di rumah cuma punya botol, terus ada minyaknya sedikit saja. Begitu ya ceritanya. Iya, betul. Ada ibu, seorang janda dengan 2 anaknya. Dia bilang kepada Nabi ini, Elisa, Tuan, hambamu ini, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu ini adalah takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 anakku menjadi budaknya. Nabi Elisa bilang, apa ibu yang bisa aku perbuat kepadamu? Beritakanlah kepadaku apa yang kau punya. Ibu ini menjawab, hambamu ini tidak punya apa-apa Tuan, Bapak Elisa, hanya punya 1 buli-buli dan ada minyaknya sedikit. Coba kamu masuk rumah, kumpulkan botol-botol, tetapi jangan sedikit ya. Kumpulkan botol sebanyak mungkin. Kamu bisa pergi ke tetangga-tetanggamu, kumpulkan, pinjem atau bagaimana, kumpulkan di rumahmu. Setelah rumahnya itu penuh dengan botol-botol kosong, Bapak Ibu, Nabi Elisa berdoa. Ada kuasa di mulutnya Nabi Elisa, gitu ya. Berdoa, kemudian Bapak Ibu, modal yang cuma sedikit minyak di dalam botol, ini tadi dituang ke 1 botol sampai semuanya penuh, ini masih mengalir coba. Lah terus tempatnya apa lagi? Sudah enggak ada. Tetangga-tetangganya sudah enggak punya lagi tempat botol kosong. Ya, ibu ini terus bilang, Tuhan sudah cukup banyak yang ada di rumahku. Nah sekarang pergi dan jualah itu. Lunasilah utang-utangmu ke tetangga atau tuan yang punya Nah, tuan yang ngutangi sampeyan kuwi, suamine ibu ini ya. Utang-utangnya lunasi. Jual dan lunasi semuanya. Terus sisanya pakailah untuk hidupmu sehari-hari. Luar biasa, lebihnya itu banyak banget toh ya. Modalnya sedikit, lebihnya banyak, untungnya banyak. Tapi bukan keberuntungan ya, kita enggak percaya tentang keberuntungan. Tetapi kita percayanya karena itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu melimpah-limpah loh Bapak Ibu ya. Kalau kita mau terus ngugemi sabdane Gusti. Mencari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu benar, iya dan amin. Lakukan itu dengan setia. Wujudnya Tuhan yang melakukannya. Kita melihat, kita menanti, oh seperti itu kalau Tuhan sudah berkehendak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, enggak ada yang bisa menutupnya.
nggak ada yang bisa menghalanginya. Amin. Luar biasa itu. Sebabnya mari kita terus bangun diri kita, fokus terus kepada Tuhan, jangan melenceng ke kanan ataupun iya benar, jangan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Fokus terus ke depan, melihat Allah yang sedang berkarya buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan akhirnya wanita yang betul, wanita yang fokus dengan ucapan Nabi Elisa, melihat karya Allah besar, mujizat terjadi, hidupnya mereka tidak susah lagi, tidak ada hutang lagi karena Tuhan menyediakan berkat besar. Itu juga untuk kita, amin. Haleluya, itu untuk saya, untuk Bapak Ibu semua. Makanya ayo mari kita bangun diri kita sungguh-sungguh fokus mencari Tuhan Yesus. Ya, jangan lari sana, jangan lari sini. Melihat sana lebih hijau rumputnya, melihat sana lebih seger rumputnya. Ayo lari sana. Oh, tidak seperti itu. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan membimbing kita ke rumput yang hijau, ke air yang haleluya, itu dia pemeliharaan Tuhan. Sampai besok pagi saja. Halo? Sampai lamanya asal kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita mau memuji Tuhan. Kita akhiri dengan pujian ya. Haleluya, pujiannya yang tadi aja ya. Yang apa tadi yang mau firman? Lagunya? Gitu ya. Nah, apa yang pertama? Maaf ya, aku mengerti.
terjadilah menurut kehendakmu. Menurut kehendakmu terjadilah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang luar biasa untuk kami. Engkau terus mengajari kami untuk fokus kepada Tuhan. Selalu memandang kepada Tuhan. Arahan hidup kami terus maju kepada Tuhan. Agar supaya kami melihat karya-karya Allah yang lebih besar. Itu terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan untuk semua jemaat-Mu yang ada hadir saat ini diberkati Tuhan. Terjadilah Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dan kami siap menerima berkat besar dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih Oma Christine yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik sambil belajar lagu baru. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Aku wis karewel Gusti, aku wis karewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis karewel. Yesus ana jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis karewel Gusti, aku wis karewel Gusti, tak syukuri sing dadi kersane. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari. Aku wis karewel Gusti, aku wis karewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis karewel. Belajar lagi ya, mari bersama-sama. Biyen
wis tau diberkati. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis garewe. Sekali lagi. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis garewe. Mari bersama-sama satukan hati kita, angkat tangan kita buat bersembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan, buat setiap firman Tuhan, buat setiap ibadah yang boleh terjadi pada hari ini Tuhan. Dan jika saat ini Tuhan kami sudah memberikan yang terbaik, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang akan memberkati setiap kami, memberkati setiap pengeluaran, pemasukan kami, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dan apa yang boleh kami berikan Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat, memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap pengelolanya, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah melalui setiap persembahan ini Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan semakin lebar di tempat ini, boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersuka cita memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gak susah ya lagunya, saya baru dengar kemarin sore. Baik, kita akan bersama-sama melihat warta jemaat sepanjang minggu ini. Oke. Shalom, teman yang diberkati Tuhan, di nama Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah memasuki tahun baru di tahun 2024 dan tema gereja tahun ini adalah berjalan bersama dengan Yesus di bulan Januari. Nah, saudara sudah bilang Tuhan kalau bicara berjalan bersama Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa. Baik, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah move on ke bulan Februari. Ya Bapak Ibu Saudara, kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam setiap ibadah yang terselenggara di gereja ini. Ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian berbarengan dengan ibadah anak Joyce Kid setiap hari Minggu juga pukul 9 pagi di Sola Gracia di bawah ya. Kemudian ada ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu, hari Kamis jam 6 sore. Ada juga Crown atau ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Kemudian sebelum ibadah raya ada doa intim pribadi jam setengah 9 pagi hari Minggu. Kemudian ada Piston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi di tempat ini. Begitu, ya, mungkin ada pengumuman lagi. Puji nama Tuhan, shalom. Diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur jika pagi hari ini bisa kumpul semua, ya. Ya, kita terus berdoa untuk terus bisa kumpul semua. Amin. Jadi kalau kumpul semua rasanya lebih bersuka cita, lebih semangat. Haleluya ya. Puji nama Tuhan, tidak ada tambahan pengumuman dari saya. Dan yang pasti bahwa setiap hari ibadah Minggu, ibadah Kamis, doa pagi, ibadah Yud, ayo mari kita datang bersama-sama. Fokusnya kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan satu pujian lagi. Los gak rewel Mbak Putri. Haleluya. Aku wis gak rewel Gusti. Jadi saudara gak usah rewel karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Amin. Haleluya. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti.
wis gak rewel. Biyen uripku isane mung ngeluh wae. Gak ngeluh toh Bapak Ibu? Angel guyune kaya wong ilang dalane. Amin. Sajeke Gusti Di mana? Yesus Di ono dalam hati jeneng kita, Bapak Ibu, dalam hati kita Tuhan Yesus itu. Mau tak syukuri yen uripku isane mung Kalau di luar Yesus, orangnya suka ngeluh. Betul ya? Suka. Hatinya gak ayem Bapak Ibu. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita nggak akan rewel. Haleluya. Semua disyukuri. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. tak syukuri sing Dadi kersane. Aku wis gak rewel. Sekali lagi katakan aku wis ra rewel. wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. Amin. Tak syukuri sing Dadi berkati. Aku wis gak rewel. Tak syukuri. Tak syukuri sing dadi berkati. Apa Bapak Ibu? Sekali lagi ya. Tak syukuri. Tak syukuri sing dadi berkati. Haleluya. Haleluya. Aku wis gak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada di dalam Yesus, berkatnya sedikit maupun banyak tetap mengucap syukur. Amin. Tadi disampaikan Oma, kita tidak mengakui namanya keberuntungan, tetapi kita mengakui bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Mas Bagus akan memberikan kesaksian. Pak Bagus, monggo silahkan maju ke depan. Kita dengarkan kesaksian dari Jakarta yang akan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tadi menangkap satu yang firman Tuhan yang di-sharingkan oleh Ibu Pendeta Christine. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, ya Tuhan akan mengutamakan kita juga. Artinya kita akan diperhatikan. Saya setuju Bapak Ibu, karena tentu saja pasti berbeda. Nah, saya ada punya sebuah kesaksian yang saya yakin saya belum saksikan di sini karena ternyata saya juga baru tahu. Saya baru aja tahu gitu. Jadi ceritanya adalah ketika waktu dulu saya ikut ujian PNS itu. Jadi waktu itu ada 2 ujian ya Bapak Ibu. Yang ujian pertama ini adalah computer based test atau tesnya lewat komputer gitu. Dan itu memang tingkat kecurangannya sangat rendah pasti. Karena semua online langsung bisa dilihat di YouTube live score-nya. Jadi ketika saya mengisi jawaban, salah atau benarnya langsung akan muncul di YouTube. Nilainya akan langsung muncul saat itu juga. Nah, waktu itu masalahnya saya nggak ngerti sebenarnya karena saya nggak pernah ikut ujian PNS, baru waktu itu juga. Saya ikut ujian, selesai, udah pulang gitu. Nah kemudian tes kedua adalah tes wawancara, ada wawancara dan lain-lain. Nah di situ dari tes yang pertama, dari puluhan orang yang melamar, akhirnya cuma diambil 3 orang. Nah puji Tuhannya waktu itu, memang waktu tes komputer ini nilai saya paling di atas, saya nomor 1 lah, ada 1, 2, 3. Tapi ketika tes SKB, ya tes yang kedua ini
nilai saya itu jadi paling bawah Bapak Ibu. Wawancara. Saya waktu itu juga merenung, masa wawancara saya seburuk itu kan? Nilai saya di paling bawah gitu. Dan ada yang paling bawah di tes komputer itu jadi paling atas. Jadi yang nomor 2 itu udah di nomor 2 aja. Perubahannya hanya di saya dan di teman saya. Nah, sebetulnya saya nggak kaget karena saya sudah diwanti-wanti sama teman-teman saya bahwa di tempat saya melamar itu, kebetulan di Jen Bimas Kristen itu memang nepotismenya cukup tinggi. Ini saya akui lah. Saya nggak takut ngomong gitu karena memang itu benar terjadi dan itu diakui oleh semua pegawainya. Nepotismenya cukup tinggi. Masalahnya saya nggak punya orang dalam di situ. Jadi saya benar-benar pure tes, saya nggak ngerti apapun gitu. Tapi waktu itu saya dikasih tahu juga sama dosen saya. Sebelumnya saya dikasih tahu. Tapi saya jawab gini Bapak Ibu, saya cuma percaya satu hal sih. Kalau Tuhan izinkan saya masuk ke situ, siapapun yang menghalangi saya pasti nggak akan bisa. Yang kedua, kalau Tuhan nggak izinkan, ya udah gitu. Masa saya mau ngeyel gitu. Dan puji Tuhannya saya keterima waktu itu. Waktu itu saya nggak ngerti apa Bapak Ibu. Saya pikir juga nilai wawancara saya memang jelek gitu. Tapi setahun kemudian ya, baru setahun atau hampir 2 tahun kemudian, baru saya ngobrol sama teman saya kepegawaian. Saya entah kenapa tiba-tiba membicarakan soal tes saya waktu itu gitu. Dan muncul dari mulut teman saya kepegawaian, dia katakan bahwa yang tadinya nomor 3 kemudian di tes wawancara nomor 1 ini, sebetulnya tes wawancaranya tuh jelek. Loh, saya kaget dong. Loh, saya aja di paling bawah ya, dia yang jelek masa bisa paling atas, berarti buruk sekali wawancara saya pikir gitu. Tapi dia jawabannya gampang, ya kita lihat siapa yang mau wawancara gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengutamakan Tuhan gitu ya, orang mau berbuat curang ke kita pun Tuhan sudah halangi. Yang saya nggak tahu Bapak Ibu, ternyata skor saya di computer based test itu, di tes pertama, itu cukup tinggi. Sampai pun kalau dia harus mencurangi pun nggak ngejar nilai saya waktu itu. Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan melalui tes yang pertama. Jadi tes pertama saya ini nggak bisa terkejar oleh siapapun karena memang space nilainya sangat jauh gitu. Jadi artinya, padahal saya nggak ngerti apa-apa juga waktu itu gitu. Jadi artinya saya percaya, makanya saya nggak pernah resah sekarang Bapak Ibu. Siapapun mau curang, kalau kita ini fokus sama Tuhan, nggak akan terlaksana gitu. Karena Tuhan yang menjagai kita. Ini saya saksikan pertama kali di tempat ini karena saya juga baru tahu peristiwa itu terjadi sama saya. Dan saya harap kita semua percaya ketika kita fokus sama Tuhan ya, nggak usah takut, nggak usah resah. Tuhan yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Bagus yang sudah membagikan kesaksian yang menguatkan kita hidup. Kita kalau hidup benar, Tuhan itu akan menjaga kita, melepaskan kita daripada yang jahat. Puji nama Tuhan, terima kasih. Selamat datang Kakak Ina dan Kakak Ina ya, Kakak Ina dari Manokwari, betul ya. Puji nama Tuhan, kuliah di sini juga? Puji Tuhan, S2 UNS dengan Kak Tere beribadah bersama kita di tempat ini. Beri salam kanan kiri dong, haleluya, selamat datang Kak Ina, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini, nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan berdoa dan doa berkat, haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu mencukupi setiap kebutuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya. Dulu saja kita sudah ditolong Tuhan, ke depan pun pasti akan ditolong Tuhan. Kau tunjukkan kasih yang ku perlu, Kau setia dan mulia, Bapa.
Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. 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 Engkau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah andalan dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Saat kami berpaut kepadamu, Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengganggu-gugat hidup kami. Karena Engkaulah yang menjadi pembela di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang berbalik menjadi sukacita kami. Dan sukacita yang dari Tuhan, itulah juga kekuatan kami. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat kami mencari Engkau, mendahulukan Engkau, segala sesuatu pun Engkau akan tambahkan dan curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu terus menuntun kami, membimbing kami pribadi lepas pribadi, sehingga sekalipun kita melewati segala lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak takut karena mata kami tertuju kepadamu dan Engkau terus membimbing dan menyelamatkan serta melindungi kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Christine yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai terus untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Terus tambahkanlah hikmat, terus tambahkanlah ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, talenta, karunia yang Allah berikan untuk kami pakai bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, Tuhan lawat dalam hidup mereka, mengenali keberadaan mereka, dan kiranya karya kasih-Mu memberikan kemenangan, kemerdekaan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Juga Bapa di surga kami berdoa, pemilu sudah selesai, dan biarlah pemilu yang telah dilaksanakan akan menciptakan satu pemerintahan yang lebih baik, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga negeri ini akan terus maju, semakin diberkati Tuhan, rakyat semakin makmur dan semakin bersatu. Nama-Mu diagungkan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami akan tinggalkan tempat ini, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih untuk kasih-Mu, Bapa kami yang maha baik. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang senantiasa peduli dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi kepada engkau semua damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus mengikat kita dalam kasih Tuhan, satu keluarga di hadapan Allah, keluarga kerajaan surga yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, diberkati kemenangan sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Gusti berkahi kita satu ya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur